Saudara, di dalam kasih sayang Tuhan, pada saat ini kembali kita berjumpa. Biarlah kiranya apapun yang harus kita hadapi dalam hidup ini, kita senantiasa dapat mengalami dan juga merayakan cinta kasih Allah bagi setiap kita masing-masing. Saudara yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan, konon dalam sebuah penelitian ada sesuatu yang unik yang terkait dengan binatang yang namanya semut. Jadi pada waktu itu dilakukan penelitian, semut merah, semut hitam yang jumlahnya sama banyak ditaruh dalam sebuah toples. Dan ketika semut merah dan semut hitam ditaruh dalam sebuah toples, mereka sama sekali tidak saling bertengkar. Semut merah, semut hitam rukun satu dengan yang lain, saling bekerja sama, saling menghormati. Tetapi saudara, ketika toples yang berisi semut merah dan semut hitam itu digoncang-goncang, setelah itu didiamkan lagi, yang terjadi adalah kedua semut yang berbeda warna, yang awalnya baik-baik saja, yang awalnya bisa saling bekerja sama, akhirnya jadi saling menyerang satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena konon semut merah menganggap bahwa semut hitamlah yang menyebabkan goncangan pada toples itu, dan juga sebaliknya. Sehingga pada akhirnya mereka antara semut merah dan juga semut hitam, mereka saling serang, saling melukai, saling menganggap semut yang lain itu sebagai musuh yang harus dibinasakan. Di dalam kehidupan kita, kalau kita amati, selama ada kehidupan, selama itu juga goncangan kehidupan itu akan masih datang menghampiri kita masing-masing. Bentuknya kita tidak dapat tawar, waktunya pun kita tidak dapat atur, kekuatan goncangannya pun tidak bisa kita tentukan. Sebagai anak-anak Allah pada saat ini, kita mau diingatkan, marilah kita menghadapi setiap goncangan kehidupan yang datang bukan dengan mencari kambing hitam, bukan dengan saling menyalahkan antar anggota keluarga atau pribadi, bukan juga dengan saling memojokkan satu dengan yang lain. Karena ketika goncangan kehidupan itu datang, lalu kita saling menyalahkan, kita mencari kambing hitam, kita saling memojokkan, akibatnya adalah goncangan itu akan semakin terasa kuat. Dan tidak mustahil goncangan itu pada akhirnya dapat menghancurkan keharmonisan, kebahagiaan, kerukunan yang ada dalam keluarga dan rumah tangga kita. Kalau kita perhatikan saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak jarang terjadi karena ada goncangan kehidupan, keluarga yang tadinya kompak, yang pada akhirnya saling menjauh. Keluarga yang awalnya satu dengan yang lain saling mendoakan, jadi saling mencaci maki. Keluarga yang biasanya saling menguatkan, jadi saling menyalahkan. Saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali, ketika guncangan kehidupan itu menerpa kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, marilah kita di dalam kehidupan kita sebagai anggota keluarga, kita tetap menaruh iman dan harap hanya pada Allah semata, bukan saling menyalahkan, bukan dengan mencari kambing hitam, bukan dengan saling memojokkan. Tetapi tugas kita ketika kita menghadapi goncangan dalam rumah tangga dan keluarga kita, tetaplah kita menaruh iman dan harap dan kasih kita
kepada Allah sang pemilik kehidupan. Saudara, kalau kita diingatkan kembali supaya kita tetap menaruh pengharapan kepada Allah, berserah penuh kepada Allah, percaya sungguh kepada Allah, bukan berarti kita bersikap berdiam diri dan pasrah saja, tetapi dengan kita beriman dan terus berharap kepada Allah, dengan kita menjaga ketenangan hati kita, artinya pada saat itu kita mau lebih mendekatkan diri kepada Allah di dalam menghadapi berbagai persoalan yang harus kita hadapi. Saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa dalam Yesaya 30 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16, firman Allah mengatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katanya pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Melalui kebenaran firman Allah pada saat ini, saya dan juga saudara diingatkan, ketika goncangan kehidupan itu datang menerpa, marilah kita berusaha supaya bisa tetap tinggal tenang di hadapan Allah. Agar apa, saudara? Agar kita dapat tetap berdoa, agar kita tetap dapat mendengar suaranya, agar kita tetap dapat melihat dan juga menyelesaikan goncangan yang harus kita hadapi dengan hikmat dan kekuatan yang daripada Allah sendiri. Saudara, pada saat ini kita diingatkan, ketika ada goncangan kehidupan yang datang, jangan membuat kita hidup menjauh dari Allah, apalagi jangan sampai kita memisahkan diri dari persekutuan dengan Allah. Tetapi ketika goncangan hidup terasa begitu kuat menerpa kita, firman Allah dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 mengingatkan kepada kita, dalam kondisi seperti yang demikian, tetaplah tinggal tenang, tetaplah percaya kepada Allah, sang pemilik kehidupan kita, sang pemilik rumah tangga kita, sang pemilik keluarga kita. Agar apa, saudara? Agar saya dan saudara sungguh-sungguh dimampukan untuk dapat menghadapi dan juga menyelesaikan persoalan yang ada. Agar saudara dan saya dan juga seisi rumah kita dan seluruh anggota keluarga kita sungguh-sungguh pada akhirnya dapat mengalami kemenangan yang Allah sudah siapkan bagi kita. Saudara, pada saat ini kita diingatkan, dengan kita tinggal tenang, dengan kita percaya, di situ terletak kekuatan kita ketika kita harus menghadapi berbagai goncangan kehidupan. Dengan kita tinggal tenang dan percaya, maka kita akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk kita dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Bahkan kita akan dimampukan untuk dapat mengalami pertolongan Allah yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan ini. Saudara, pada saat ini firman Allah mengingatkan, ketika goncangan kehidupan datang, janganlah kita mengandalkan apapun yang di luar Allah. Kalau kita lihat ini dalam ayat yang ke-16, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Kamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Artinya, saudara, pada saat ini
kita diingatkan kalau kita tidak ingin terpuruk dan pada akhirnya lebih mengalami kesusahan, lebih merasakan beban yang berat dalam menghadapi goncangan kehidupan, lebih merasa tertekan karena goncangan yang ada. Firman Allah mengingatkan, jangan kita mengandalkan apapun yang di luar Allah, pun kekuatan kita sendiri. Karena apa? Karena ketika kita mengandalkan kekuatan yang di luar Allah, terlebih ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, itu akan memperburuk guncangan kehidupan yang harus kita hadapi. Saya dan saudara punya guncangan kehidupan. Saya dan saudara ingin keluar sebagai pemenang, bisa menenangkan guncangan, bisa keluar sebagai pemenang dalam menghadapi guncangan. Bagaimana caranya? Firman Allah pada saat ini mengingatkan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, marilah kita merasakan cintanya Allah. Marilah kita mengalami bersama kebaikan Allah dengan kita mau melakukan terlebih dahulu apa yang Allah mau kita lakukan. Ketika kita harus menghadapi guncangan kehidupan ini, marilah kita tetap tinggal tenang, tetap percaya, karena disitulah terletak kekuatan kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, ada banyak goncangan kehidupan yang terkadang menghampiri kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Tolonglah kami, ya Bapa yang baik, agar ketika guncangan kehidupan begitu kuat menerpa rumah tangga, keluarga, bahkan kehidupan kami secara pribadi, tolong mampukan kami agar kami dapat tetap tinggal tenang dan percaya penuh kepada Engkau sendiri. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus dapat mengalami campur tangan-Mu dalam setiap hal yang harus kami hadapi. Di dalam cinta Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.